Perkenalkan, nama saya Sufiani, NIM 2003010020, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang lebih modern, yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya, perkenankanlah saya membawakan ceramah singkat yang insya Allah berjudul Masa Muda Untuk Apa? Di dalam sejarah Islam, kita mengenal pemuda-pemuda pembeda agama dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, dan Ibnu Abbas yang tersohor keahliannya dalam bidang tafsir dan Al-Quran. Pemuda yang baik adalah pemuda yang hidup dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang tidak silau terhadap gemerlapnya dunia, dan pemuda yang punya cita-cita setinggi langit dan berusaha keras untuk menggapainya. Namun apa yang terjadi sekarang? Banyaknya pemuda yang justru terhanyut ke dalam kerusakan, baik dari segi pergaulan maupun dari aspek keagamaan. Mahasiswa kita bukan lagi anak SMA. Kehidupan kita jauh berbeda dengan anak SMA. Kebebasan kita lebih luas. Bebas bukan hanya dalam hal seragam, tetapi juga dalam menentukan prioritas dan jadwal kegiatan kita sehari-hari. Ingat pesan orang tua. Setiap orang tua yang melepaskan anaknya untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi selalu berpesan, jaga diri baik-baik ya nak, manfaatkan waktumu dengan baik. Kiranya itu adalah nasihat yang berharga bagi kita. Jadi, sebagai mahasiswa, kita sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Lantas, bagaimanakah cara menghindari hal-hal yang negatif? Yang pertama, selalu bersikap optimis dan percaya diri. Sikap ini merupakan salah satu sikap agar seseorang bisa selalu menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, membiasakan diri untuk berbuat hal-hal yang positif. Dan yang ketiga yaitu selektif dalam memilih teman. Selektif dalam memilih teman bukan berarti harus memilih teman, tetapi bagaimana cara kita untuk memilih teman yang bisa membawa kita kepada hal yang lebih positif daripada memilih teman yang justru membawa kita pada hal-hal yang negatif. Kita kuliah karena dorongan dari orang tua dan keinginan sendiri. Jadi, sudah saatnya kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu seperti memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan juga dalam hal membela agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal-amal itu dinilai dari niatnya dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang menjadi tugas kita sekarang adalah tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alasan keberadaan kita di dunia ini, bukan hanya mengumbar nafsu dan memenuhi keinginan semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dengan demikian, seorang mahasiswa muslim akan mengarungi lautan ibadah, dari satu ketakwaan menuju ketakwaan yang lain, dari satu amalan menuju amalan yang lain. Kiranya hanya inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam.